Makanya yang dilakukan oleh orang kafir, musuh-musuh Islam, itu nggak mencegah orang Islam sholat. Kalau ada yang mencegah, menghalangi kita sholat, ya kita kepret. Ada yang menghalangi orang Islam puasa, zakat, haji, kita lawan. Tapi ada yang nggak bisa kelihatan nih, nggak bisa kelihatan. Susah kita mendeteksinya. Apa? Mereka menyebarkan virus-virus untuk menggerogoti iman, supaya kita murtad tidak sadar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi orang masih beriman, sorenya udah kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafir. Sore malamnya dia masih beriman, besok paginya udah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia tukar imannya dengan harta dunia yang kecil. Kita dibuat iman kita terombang-ambing, syahadat kita jadi rusak. Dengan apa? Menebar virus-virus liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Semua agama sama aja, semua benar. Nah ini virus rusak iman ente. Kalau rusak iman, sholat kagak diterima, puasa kagak diterima, semua amal dalam Islam kagak bakal diterima kalau iman ente rusak. Nauzubillah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Istiqomah dan seluruh masjid yang tergabung dalam forum komunikasi musola dan masjid Jakarta Timur, wabil khusus di Kelurahan Malakasari. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini di waktu subuh, waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memulai hari kita dengan ibadah
Kita mulai hari kita dengan silaturahim. Kita mulai hari kita ini dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak berjumpa. Udah lama kita nggak bisa berkumpul. Semuanya sudah digariskan di Lauhil Mahfuz. Ada makhluk yang namanya corona. Lu percaya kagak percaya, pokoknya begitu dah. Iya Pak ya? Ya percaya aja udah. Mau kemana aja ntar, mau ke mall, mau umroh, mau keluar kota, ya ente kudu vaksin. Betul? Betul? Ya percaya aja udah. Mari kita doakan pertama buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Mungkin ada yang sudah berpulang ke rahmatullah. Banyak. Ada berapa di sini? Jamaah. Ya, makanya nikmat sehat mesti kita syukuri. Protokol kesehatan mesti kita pakai. Tapi juga jangan lupa protokol Allah. Protokol iman. Karena ini juga yang akan memicu dan melahirkan imunitas tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita protokol kesehatan, juga kita tawakal kepada Allah, kita menjaga keimanan kita agar imunitas tubuh kita juga semakin membaik. Dan insya Allah mari kita sama-sama berdoa. Kita baca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan pandemi corona ini bisa berkurang jauh, jadi penyakit endemi aja. Jadi pilek-pilek aja udah. Ya, insya Allah. Jangan sampai mematikan. Amin ya rabbal. Dan saya baru dapat kabar dari Arab Saudi. Tadi pagi, tadi malam mulai ada perenggangan protokol kesehatan. Jadi sholat di Masjidil Haram udah mulai rapat lagi. Alhamdulillah. Dan mulai besok hari Ahad tanggal 17 Oktober ya, itu dimulai kehidupan normal baru, udah pada nggak pakai masker. Amin ya Rabbal. Tapi kita mesti tetap waspada, itu Saudi. Jadi mudah-mudahan kita bisa umroh lagi. Amin. Bisa jamaah haji tahun depan pada berangkat. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakter agama Islam ini adalah agama wahyu. Apa itu agama wahyu? Agama yang bersumber dari kalamullah, firman Allah yang tidak bercampur dengan ucapan, fikiran, dan konsep-konsep buatan manusia. Islam sebagai agama wahyu ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama wahyu yang final dan otentik, yang tersisa cuma satu di dunia ini. Dan memang dari dulu, dari zaman Nabi Adam, agama Allah cuma satu, yang diridhoi oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Cuma satu agama yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah,
yaitu agama inilah agamanya para nabi dan rasul. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah, kita punya agama wahyu yang dijaga kemurniannya oleh Allah Ta'ala langsung. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Alhamdulillah. Gak ada ditemukan Al-Quran yang ada di Indonesia dengan yang ada di Australia, yang ada di Jepang, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Di kolong langit semua Quran isinya sama. Alhamdulillah. Hurufnya, ayatnya, jumlah suratnya, jumlah juznya, ya segitu-gitu aja. Dari zaman baheula. Woi. Alhamdulillah. Ada mungkin cara bacanya yang berbeda. Cara bacanya, qiraatnya memang berbeda. Ada. Kita mengenal dalam ilmu Al-Quran itu ada yang namanya ilmu qiraat Al-Quran. Ada 10 qiraat yang masyhurah, 7 yang mutawatir. Yang kita pakai di Indonesia adalah qiraatnya Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Kalau yang dipakai di Afrika, yang dipakai di Turki, yang dipakai di banyak negara yang lain itu riwayatnya dari Imam Nafi, riwayat Warash dan lain sebagainya. Itu cara bacanya doang yang beda, bukan isinya yang beda. Alhamdulillah. Cara bacanya gimana Pak Ustadz? Ya kayak wadduha. Kalau kita baca wadduha sampai akhir, a belakangnya a, bukan dibaca imale. Imale itu miring. Wadduhe wallaili idza saje, bukan saje, bukan ape kata orang Betawi, bukan, beda. E-nya itu bukan e, bukan ape, bukan kenape, tapi wadduhe. Berapa persen tuh miringnya? Dari A ke E, nggak sampai E, tapi sebelum E. Wadduhe wallaili idza saje. Atau baca panjang-panjang matnya, hurufnya. Kalau kita panjang, orang Indonesia panjang bacaannya ngos-ngosan kalau kepanjangan. 4 harokat aja udah ngos-ngosan. Apalagi 6. Waladdallin. Itu udah ngos-ngosan. Iya. Iya, Pak, iya. Kalau baca sendiri kagak dipanjangin, betul. Baca sama imam aja udah panjangnya. Ya. Nah, ini kemuliaan keistimewaan Islam yang nggak bisa didapat dalam, mohon maaf, agama lain. Ini agama wahyu yang dijaga keasliannya, kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya, ibadahnya, syariatnya, muamalahnya, semua sudah diatur, sudah sempurna sejak diturunkan dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada istilah mustaqim. Satu, kita doa di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dibaca setiap hari kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
bukan walad dolin. Walad bacanya beda. Woi, orang Malakasari ngaji di mana? Ntar diuji nih. Ya, baca walad, jadi mesti ke kanan, ya. Lidahnya nih masuk ke gigi geraham atas kanan sampai di bawah ke ujung. Walad, gitu. Ya. Ini kita minta kepada Allah supaya ditunjuki ke jalan yang lurus. Artinya apa? Ini agama ini ada patoknya. Nggak boleh sembarang ente bikin patok. Emangnya tanah nenek moyang lo bikin patok sendiri agama? Nggak bisa. Akidah, ibadah, syariat, muamalat ada patok-patoknya dari Allah, garis lurus. Kalau kita melenceng sedikit, out dari Islam. Na'udzubillah. Dalam surat Al-An'am ayat 126 Allah juga berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Karena jalan Allah itu lurus, kata Allah, kami telah merinci. Nah ini ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi dirinci itu ayatnya. Ayat itu apa sih? Tanda. Tanda itu apa? Patok. Orang tua kita zaman dulu, di Jakarta ini masih tanah kosong, masih kebon. Woi, ente di sini tahun berapa ya? Masuk sini? Bapak ibu tahun berapa masuk sini Malaka? 60-an, 70-an, 80-an ya. Orang tua saya sini masuk tahun 40. Kosong. No di kota. Apalagi kota aja kosong. No, kota tua, tahu kota tua. Pusat pemerintahan Hindia Belanda. Museum Fathahillah, ente tahu. Itu kan istana presidennya Indonesia dulu. Itu aja masih kebon, kosong. Apalagi Malakasari, belum ada. Patok doang, patok. Sawah, kebon, ya, orang zaman dulu mah bikin patok gampang. Jawara, tanahnya selebar-lebar. Ini patok gue, lu ambil. Nah, nggak bisa kita bikin patok sendiri, Pak. Qad fassalnal ayat, tanda-tanda agama ini lurus itu sudah dirinci oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku, jalannya Allah yang lurus. Jadi Islam ini jalanku, jalannya Allah, bukan jalannya Fahmi Salim, bukan jalannya ketua anu, ormas anu, kagak. Ini jalan Islam ini udah ada patoknya, jangan nanti bikin sendiri. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Akidah nggak boleh bikin sendiri, ibadah nggak boleh bikin sendiri, syariat nggak boleh bikin sendiri. Ini jalan aku, kata Allah. Kalau mau bikin patok lain atas nama jalan sendiri, keluar ente dari Islam. Kita masuk ke dalam Islam ini harus tunduk kepada patoknya Allah. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Islam itu artinya apa sih? Tunduk. Berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang punya agama ini. Siapa yang punya agama ini? Allah. Siapa yang syariatkan Islam ini? Allah. Dan tunduk kepada Rasul yang dimandatkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah ini kepada kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketundukan dan keberserahan diri kita itu disimbolkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini patok Islam yang pertama. Yang kedua salat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan menjalankan semua rukun Islam, insya Allah. Itu patok. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu bikin-bikin, jangan kamu ikut-ikut masuk ke dalam jalan-jalan yang lain. Ya. Kalau kita macet, cari jalan tikus. Nggak cukup jalan tikus, ada yang masuk gorong-gorong. Ada? Ya, kecemplung aja sekalian. Itu urusan dunia. Kita bisa cari celah, cari jalan keluar. Tapi kalau dalam agama nggak bisa. Agama itu harus ikut jalan lurus yang besar. Kenapa? Karena sirat, syariat itu artinya jalan. Jalan yang besar, yang lurus, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beragama kita nggak boleh cari jalan-jalan yang bengkok. Karena bukan karakter agama ini kita cari yang bengkok. Nggak boleh cari yang bengkok. Kenapa? Allah sudah gariskan, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Makanya kita baca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat. Bu. Kenapa? Baca surat Kahfi seminggu sekali hari Jumat. Supaya iman Islam kita ini kagak bengkok. Tahu patoknya. Bagaimana tahu patoknya supaya nggak bengkok? Kita baca surat Al-Kahfi, kita tadabbur surat Al-Kahfi, isinya kisah-kisah tentang fitnah-fitnah dalam beragama, ujian dalam kehidupan. Ada fitnah mempertahankan iman, ada fitnah harta, ada fitnah ilmu, ada fitnah kekuasaan, dan yang kelima ada fitnah godaan setan. Maka kalau kita baca itu surat Al-Kahfi tiap hari Jumat, insya Allah iman Islam kita bakal terjaga sampai minggu depan. Amin ya robbal. Artinya apa? Jalan yang lurus ini gak gampang, mesti dijaga. Makanya disitulah kita mesti istiqomah. Nama masjidnya Al-Istiqomah. Kenapa Pak Ustadz kok kita masih minta sholat, masih minta mohon kepada Allah tunjuki ke jalan yang lurus? Emang kita kagak lurus nih jalannya sekarang? Itu kata orientalis, kata ya orang-orang yang ingin memurtadkan dari agama Islam. Dia bilang orang Islam masih sesat, domba-domba tersesat. Kenapa? Ente doa tiap hari, minta kepada Tuhan, minta tunjukin jalan yang lurus, berarti ente sesat terus. Nah ini kata siapa? Kata mantan Islam jadi pendeta yang murtad. Dia bilang orang Islam kagak pernah dapat petunjuk, gak pernah dapat jalan lurus. Buktinya apa? Masih minta jalan lurus, masih minta ampunan Allah katanya. Berarti dosanya ente bawa mati. Iya, kalau kita katanya enak udah kagak ada dosa, udah ditanggung semua sama Allah. Jalannya udah lurus aja udah, nggak bisa begitu. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus,
minta apa? Minta supaya kita tetap istiqomah di atas jalan agama yang lurus ini. Itu namanya ihdinas siratal. Bukan minta jalan yang lurus dari nol. Enggak, kita udah ada di atas jalan yang lurus, tapi menjaga konsistensi, menjaga komitmen ini yang berat. Karena iblis narik-narik kita. Harta narik-narik kita, jabatan, kekuasaan, syahwat, nafsu narik-narik kita untuk keluar dari jalan yang lurus itu. Maka kita minta kepada Allah keteguhan hati, konsistensi iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau gelincirkan, jangan kau selewengkan kami ini dari jalan yang lurus. Jaga hati, jaga iman dengan apa? Dengan kita berjamaah, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita silaturahim, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu salah satu cara kita untuk menjaga keistiqomahan dalam beragama. Maka kalau ada jalan yang lurus berarti ada jalan yang bengkok. Nah, disinilah masuk setan dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam. Bekerja untuk apa? Menyesatkan manusia. Fa wa rabbika la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku akan buat mereka tersesat dari jalanmu yang lurus itu. Iblis dan bala tentaranya ya nggak berhenti ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Dan upaya-upaya mereka itu ditambah lagi oleh upaya-upaya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalang-halangi kita umat beriman ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di dalam surat Ali Imran ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man aman wa tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Satu ini Allah berkata kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, kenapa kalian terus menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan kamu menghendaki jalan itu menjadi bengkok? Nah, ini hati-hati, ini tantangan kita. Ahli kitab nggak suka kalau kita ini beriman yang lurus kepada Allah. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa. Mereka ingin, mereka berambisi supaya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir. Ini penyesatan yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-A'raf, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain, orang Islam, manusia ini dari jalan Allah, serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Ini diingatkan nih sama Allah. Hati-hati loh kalian orang Islam, meskipun kalian itu sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi kalau kalian tidak kuat-kuat imannya, tidak kuat-kuat istiqomahnya, maka kalian bisa terseret ombak, maka kalian bisa keluar dari rel, maka kalian bisa menjauh dari jalan Allah yang lurus, sadar atau tidak sadar. Makanya Nabi mengingatkan. Apa Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Ayo cepat-cepat kalian beriman, cepat-cepat kalian beramal saleh sebelum terjadi fitnah-fitnah seperti gelapnya malam gulita. Gelap, kalau udah gelap kita susah jalan, lampu semua mati ya. Tadi Pak Eman datang ke rumah matiin lampu saya. Susah, gelap.
Coba kalau satu RT, satu RW, satu kelurahan, kecamatan, satu kota mati lampu semua, udah malam mati lagi lampu. Kalau siang masih mending, ente bisa keluar, bisa keluyur. Tapi kalau malam-malam mati lampu semuanya, Masya Allah, susah. Ya. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pekerjaan berat kita untuk menjaga agama supaya tidak tersesat. Apalagi mereka menginginkan jalan agama kita ini jadi bengkok. Enggak berhentinya. Diulang lagi dalam surat Hud ayat 19, ayatnya hampir mirip, cuma nambah wahum bil akhirati kafirun. Yang tadi ini ada tambahan hum, wahum bil akhirati hum kafirun. Ayatnya sama. Jadi kita harus berhati-hati, jangan merasa aman, ya. Ini kayak kita ngadepin virus nih, ini corona. Alhamdulillah di DKI udah 0 angka kematian akibat corona. Alhamdulillah. Tapi kita mesti tetap hati-hati, waspada, jaga kesehatan, jaga lingkungan hidup kita kondusif baik. Sebab kalau kita lengah, penyakit ini bisa datang lagi, bisa meledak lagi. Sama, iman juga begitu. Jangan dikira kita ini nggak ada penyakitnya dalam iman. Jangan dikira kita ini aman-aman aja melaksanakan Islam, menjalankan Islam, masjid buka, bisa sholat, bulan puasa bisa puasa Ramadan, kelihatannya aman. Zakat oke, orang bisa mengeluarkan zakat, alhamdulillah. Pergi haji meskipun udah 2 tahun tertunda nggak bisa berangkat, tapi ini kan karena ada alasan-alasan khusus. Menjalankan Islam itu bukan cuma perkara ente bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Tapi yang paling penting nomor 1 adalah bagaimana kita menjaga syahadat kita. Iman kita ini benar apa kagak? Karena ini ukurannya, diterima tidaknya sholat, diterima tidaknya puasa, diterima tidaknya zakat, diterima atau tidaknya haji dan amal-amal yang lain, sedekah dan lain sebagainya, puasa sunnah dan sebagainya, itu bergantung iman yang benar. Insya Allah. Karena syarat diterimanya amal itu apa? Iman. Makanya yang dilakukan oleh orang kafir, musuh-musuh Islam, itu nggak mencegah orang Islam sholat. Kalau ada yang mencegah, menghalangi kita sholat, ya kita kepret. Ada yang menghalangi orang Islam puasa, zakat, haji, ya kita lawan. Tapi ada yang nggak bisa kelihatan nih, nggak bisa kelihatan. Susah kita mendeteksinya. Apa? Mereka menyebarkan virus-virus untuk menggerogoti iman, supaya kita murtad tidak sadar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi orang masih beriman, sorenya udah kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafirun. Sore malamnya dia masih beriman, besok paginya udah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia tukar imannya dengan harta dunia yang kecil. Kita dibuat iman kita terombang-ambing, syahadat kita jadi rusak. Dengan apa? Menebar virus-virus liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama. Semua agama sama aja, semua benar. Nah ini virus nih, rusak iman ente. Kalau rusak iman, sholat kagak diterima, puasa kagak diterima, semua amal dalam Islam kagak bakal diterima kalau iman ente rusak. Nauzubillah min. Orang kafir nggak mungkin lah dia menghalang-halangi kita menjalankan
amaliyah Islam. Apalagi kita mayoritas. Mungkin kalau di negeri yang minoritas muslim bisa dia menghalang-halangi, dia menteror, dia mengintimidasi umat Islam, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, baca Quran, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ada yang begitu, ada, tapi minoritas. Tapi kalau di negeri yang mayoritas nggak mungkin. Maka apa yang mereka lakukan? Memurtadkan umat Islam ini dari agamanya tanpa sadar, menebarkan virus-virus itu. Maka itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus memperbaiki ilmu kita tentang Islam. Tafaqquh fid din itu penting. Sebagaimana Bapak Ibu di masjid, anak-anak kita di sekolah, di pesantren belajar tentang hukum fikih halal haram, syarat-syarat diterimanya sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, apalagi dagang, bisnis, jual beli, simpan pinjam dan lain sebagainya. Ya. Itu kan kita pelajarin. Betul. Maka kita juga harus belajar tentang bagaimana kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mereka bekerja tidak kasat mata. Biasanya kalau yang suka menyesatkan, ya, penyesatan agama, menyesatkan umat dari agama ini, ujung-ujungnya apa? Duit. Ya. Iya. Yang menghina agama Allah, menghina Rasulullah, menghina ulama, itu ujung-ujungnya duit. Yabi'uninahu bi'aradin minad dunya, ujung-ujungnya pengen dapat fulus. Kalau sekarang istilahnya mungkin bukan fulus, komisaris. Ya kan, ujung-ujungnya ke sana. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu yang terakhir saya ingin tekankan. Sekarang ini di bulan Maulid Rabiul Awal, Allah Ta'ala memberikan satu sifat yang sangat besar, sangat mulia tentang Rasulullah SAW itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Risalah Islam itu sebagai rahmat lil alamin. Islam itu sebagai rahmatan lil. Tapi sekarang pemahaman tentang Islam rahmatan lil alamin dibawa, dipelintir-pelintir, dirusak supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam rahmatan lil alamin, katanya kalau Islam ini ramah, toleran kepada kemaksiatan, ramah, toleran kepada LGBT. Nah itu Islam harus jadi rahmatan lil alamin. Islam rahmatul alamin kalau kita ramah dan toleran kepada kawin beda agama. Ngaco ini. Islam rahmatan lil alamin ramah kepada kawin sejenis. Islam rahmatan lil alamin, Islam itu harus ramah, ya. Umat Islam harus ramah kepada umat non-muslim ikut dalam perayaan agama lain, hari raya agama lain, mengucapkan selamat hari raya agama lain misalnya. Atau apalagi yang begitu-begitu tuh, yang bikin keimanan umat Islam ini menjadi apa? Ujung-ujungnya ya rusak. Padahal ajaran Islam ini
cukup sudah mengajarkan toleransi kepada umat non-muslim. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu umat agama lain beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Toleransi itu bukan untuk kita bernegosiasi, kita untuk melego, untuk menjual akidah kita, bukan. Islam ini jalan yang lurus, Islam ini jalan yang diridhai oleh Allah. Tidak bisa kita bawa, kita pelintir ajaran-ajaran Islam atas nama rahmatan lil alamin, tetapi tanpa sadar kita telah merusak inti ajaran agama kita. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, iya, bagi malaikat. Nabi itu rahmatan lil alamin untuk alamnya malaikat. Sampai malaikat Jibril saja mendapatkan pujian dari Allah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Malaikat Jibril aja mendapatkan rahmatnya Allah dari sebab siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jin dapat rahmatnya Allah, kenapa? Karena sebab Nabi kita Muhammad SAW. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan semua dapat rahmatnya Allah karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing aja kita kasih air minum anjing, minum air buat anjing itu berpahala. Kita nanam pohon, kita sirami pohon, berpahala. Kenapa? Karena kita tahu keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Siapa yang menanam pohon, yang menyiraminya, yang menghidupkan pohon itu, lalu kemudian ada burung memberikan penyerbukan, kemudian dimanfaatkan tumbuh lagi tanaman di tempat lain, ada biji-bijian yang jatuh lalu kemudian dimakan oleh hewan ternak yang lain, itu semua kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelestarian hidup, lingkungan hidup kita di laut, di daratan, itu semuanya ada rahmat Allah disebabkan apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang paling besar yang pertama adalah tauhid. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat setelahnya mengatakan apa? Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Al-Anbiya 108. Ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatir Qur'aniyah. Beliau mengatakan ketika Allah menyebutkan diutusnya Muhammad itu adalah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat Allah yang pertama dirasakan oleh umat manusia adalah ketika Allah memberikan jalan yang terang kepada umat manusia ini, kenal siapa Tuhannya, dan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan itu satu, yang berhak disembah itu satu, yaitu Allah. Allah itu Tuhan yang meridhai agama Islam ini sebagai satu-satunya agama yang benar. Bukan Allah itu Tuhan segala agama. Hoi. Itu jil zaman dulu baheula. Tahu jil? Apa itu? Ya. Jil itu bilang Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Tuhan, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Ya. Padahal Tuhan yang benar itu cuma satu. Walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Yang berhak disembah itu hanya Allah sesuai dengan konsep yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Konsep Tuhan di dalam yang lain-lain di luar Islam itu adalah batil. Maka nikmat pertama, rahmat yang pertama ini yang harus kita jaga. Maka kalau kita mengaku
Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Yang pertama yang harus kita lakukan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, adalah mensyukuri dan menjaga nikmat tauhid yang telah Allah karuniakan kepada kita umat Rasulullah. Artinya apa? Islam rahmatan lil alamin. Jangan sampai dibelokkan, dijadikan sebagai pluralisme agama. Karena pluralisme agama sama aja dengan kemusyrikan. Ente mengakui kebenaran semua agama, berarti ente keluar dari Islam. Na'udzubillah. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah terima iman Islam kita, Allah jaga iman Islam kita, Allah ridhoi Islam sebagai agama buat kita. Mudah-mudahan kita beriman dan berislam sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.